Saya Nurifani Khairunisa akan membacakan resumen saya, yaitu makalah dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Yang pertama yaitu kelompok 1 yang berjudul Hubungan Agama dengan Ilmu Pengetahuan Sosial. Hubungan berarti berkomunikasi, sangkut paut, searah, sejalan. Agama secara sempit berarti undang-undang atau hukum. Dalam bahasa Arab berarti menundukkan, patuh menguasai, hutang. Ilmu pengetahuan secara bahasa yaitu seperangkat ilmu yang tersusun secara sistematis, dapat dimanfaatkan semua orang pada tempat yang sama maupun berbeda dengan hasil yang sama. Ilmu sosial adalah ilmu yang berhubungan dengan kegiatan sosial kemasyarakatan. Termasuk ilmu sosial adalah seluruh kegiatan masyarakat mulai dari kalangan bawah hingga kalangan atas untuk kegiatan keperluan sama manusia. Karakteristik ajaran Islam dapat dilihat dari ajaran di bidang ilmu sosial. Ajaran Islam di bidang ilmu sosial termasuk paling menonjol, karena seluruh bidang ajaran Islam telah tampil sebagai agama yang memberi perhatian pada keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat, antara hubungan manusia dengan manusia, antara urusan ibadah dan muamalah dalam arti luas. Karakteristik ajaran Islam dapat dilihat dari ajaran di bidang ilmu sosial. Ajaran Islam di bidang ilmu sosial termasuk paling menonjol. Ilmu sosial yang bernuansa Islami. Ilmu sosial mengalami kemandekan dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Dibutuhkan ilmu sosial yang tidak berhenti pada menjelaskan fenomena sosial, tetapi dapat memecahkan secara memuaskan. Menurut Kunto Wijoyo, kita butuh ilmu sosial profit, yaitu ilmu sosial yang tidak hanya menjelaskan dan mengubah fenomena sosial, tapi juga memberi petunjuk ke arah mana transformasi itu dilakukan, yaitu ilmu sosial yang mampu mengubah fenomena berdasarkan cita-cita etik dan profetik tertentu. Peranan ilmu sosial profetik pada era globalisasi. Islam selalu membuka diri terhadap seluruh warisan kebudayaan sejak beberapa abad yang lalu. Islam mewarisi keberadaan manusia. Kita tidak mohon dari ruang hampa. Hal demikian dapat dilihat dari kenyataan sejarah semua agama dan peradaban mengalami proses meminjam dan memberi dalam interaksi mereka satu sama lain sepanjang sejarah. Dalam bidang iptek, Islam bukanlah agama yang tertutup. Islam adalah paradigma terbuka sebagai mata rantai peradaban dunia. Islam mewarisi peradaban yaitu Yunani dari barat dan peradaban Persia, India, dan Cina dari timur. Namun dalam proses penerimaannya itu terdapat dialektika internal. Misalnya untuk bidang pengkajian, Islam menolak bagian logika Yunani yang sangat rasional, diganti dengan cara berpikir yang menekan rasa seperti yang dikenal dalam tasawuf. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam diturunkan bukan dalam ruang hampa, melainkan dalam setting sosial aktual. Respon normatifnya merelasi kondisi sosial aktual itu. Meskipun jelas bahwa Al-Quran memiliki cita-cita sosial tertentu, bukti sejarah memperlihatkan dengan jelas bahwa sejak kelahirannya 15 abad yang lalu, Islam telah tampil sebagai agama terbuka, akomodatif. Islam punya perhatian dan kepedulian yang tinggi terhadap masalah sosial. Untuk itu, maka kehadiran ilmu sosial yang hanya membicarakan tentang manusia tersebut dapat diakui oleh Islam. Namun Islam mempunyai pandangan yang khas tentang ilmu sosial yang dikembangkan, yaitu sosial profetik yang dibangun dari ajaran Islam dan diarahkan untuk humanisasi, liberalisasi, dan transendensi. Yang kedua yaitu model studi tasawuf. Metodologi dalam tasawuf. Adapun metode tasawuf jika dilihat dari pembagian tasawuf yang ditinjau dari ruang
dari lingkup materi pembahasannya menjadi 3 macam, yaitu tasawuf akidah, tasawuf ibadah, tasawuf akhlaki. Selain dengan fungsi dan peran tasawuf, di kalangan para ahli telah timbul upaya untuk melakukan penelitian tasawuf. Berbagai bentuk dan model dalam studi tasawuf secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut, yaitu model Syed Hussein Nas. Di dalamnya dinyatakan bahwa tasawuf merupakan sarana untuk menjalin hubungan yang intens dengan Tuhan dengan upaya mencapai keutuhan manusia. Yang kedua yaitu model Mustafa Zahri. Penelitian tersebut semata-mata bersifat eksploratif yang menekankan pada ajaran yang terdapat pada ajaran tasawuf berdasarkan literatur yang ditulis para ulama terdahulu serta dengan mencari sandaran-sandaran pada Al-Quran dan hadis. Yang ketiga yaitu model Kausar Azhari Nur. Penelitian yang ditempuh Kausar adalah studi tentang tokoh dengan pemahamannya yang khas. Ibnu Arabi dengan pemahaman wahdat al-wujud. Penelitian ini cukup menarik karena dilihat dari segi paham yang dibawakannya, yaitu wadah al-wujud telah menimbulkan kontroversi di kalangan para ulama karena paham tersebut dinilai membawa paham reinkarnasi atau paham serba Tuhan. Yang keempat yaitu model Harun Nasution. Penelitian yang menggunakan pendekatan tematik tersebut terasa lebih menarik karena langsung menuju kepada persoalan tasawuf dibandingkan dengan pendekatan yang bersifat tokoh. Yang kelima yaitu model A.J.R. Berry. Penelitian bersifat penelitian deskriptif. Sebelumnya penelitian dalam tasawuf yang dilakukan oleh Abi Al-Qasim Abdul Karim Hawaran itu yang berjudul Al-Risalah Al-Quraisy-Kusariyah fil ilm al-tasawuf yang ditahqiq oleh Mahruf Zarin dan Ali Al-Hamid Baltaji, diterbitkan oleh Dar Khair 4 tahun dan berdasarkan pada ayat-ayat Al-Quran Al-Hadis dan pada pendapat para ulama. Al-Qusyairi dalam bukunya diantara menyajikan tentang usul-usul tauhid menurut kaum sufi, yaitu ma'rifatullah dan sifat-sifatnya, keimanan, rezeki, kekufuran, al-arai dan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Manfaat mempelajari tasawuf yaitu seorang yang mempelajari ilmu kebatinan bisa membersihkan hatinya. Seseorang akan memiliki sikap dan baik dan berjiwa dermawan. Hati seseorang akan menjadi tenang dan damai, dapat mengetahui alam gaib. Seorang akan memiliki sifat budi pekerti yang baik, menguatkan kesucian batin, penghubung antara ilmu tasawuf dengan aspek batin manusia seperti hubungan fikih dengan aspek lahiriah manusia sebagai pembersih dan bersuci hati dan jiwa. Tujuan mempelajari tasawuf yaitu tuntunan manusia untuk mengenal Tuhan atau makrifat billah, dan melalui tasawuf ini pula manusia dapat melangkah sesuai dengan tuntunan yang paling baik dan benar dengan yang indah dan akidah yang kuat. Tujuan yang terpenting dari mempelajari tasawuf yaitu tasawuf itu menekankan pembinaan aspek moralitas yang tinggi sebagaimana yang dikehendaki oleh Rasulullah. Yang kedua yaitu tasawuf irfani, yakni tasawuf yang bertujuan agar bisa ma'rifat kepada Allah melalui penyingkapan langsung yang sering disebut kasf al-hijab. Yang ketiga yaitu tasawuf yang bertujuan untuk membahas bagaimana sistem pengenalan dan pendekatan diri kepada al-haq secara mistis filosofi, pengajian garis hubungan antara hamba dengan al-haq dan makna hubungan itu. Makna dekat dengan Allah dapat diketahui melalui 3 simbolis, yakni dekat dalam arti melihat al-haq dan merasakan kehadirannya dalam hati, dekat dengan al-haq sehingga terjadi penyatuan antara keduanya dalam idraknya. Yang ketiga yaitu studi filsafat dalam Islam.
Filsafat adalah suatu pemikiran dan kajian kritis terhadap kepercayaan dan sikap yang sudah dijunjung tinggi kebenarannya melalui pencarian dan analisis konsep dasar mengenai bidang kegiatan pemikiran. Cabang filsafat yaitu epistemologi atau teori pengetahuan. Ada 3 aliran besar di epistemologi tersebut, yaitu representasionisme, presentasionisme, empirisme-normalistik. Kemudian pengetahuan manusia ada 3 macam, yaitu pengetahuan sains, pengetahuan filsafat, pengetahuan metafisik. Pengetahuan itu diperoleh manusia melalui berbagai cara dan dengan menggunakan berbagai alat. Ada beberapa aliran yang berbicara tentang ini, yaitu empirisme, rasionalisme, dan positivisme. Tokoh-tokoh filsuf Muslim yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Razi, Ibnu Miskawah, Ibnu Rasyid. Dari tokoh-tokoh tersebut ada beberapa filsafat atau pemikiran dan hasil karyanya yang sangat banyak dan sangat berguna bagi masa depan dan manusia. Yang keempat yaitu ilmu pengetahuan sains dalam studi Islam. Pengertian dan tujuan ilmu pengetahuan dan teknologi Islam. Sains memiliki tinjauan yang bersifat umum sekaligus khusus. Sains dalam bahasa Indonesia dimaknai sebagai ilmu atau ilmu pengetahuan. Faktor pengembang ilmu sains yaitu agama Islam. Yang kedua, pemerintah yang berpihak pada ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu bahasa Arab. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, penghormatan kepada ilmuwan, maraknya penelitian, dan yang terakhir yaitu perdagangan internasional. Macam-macam ilmu pengetahuan dan teknologi Islam yaitu ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu akhlak, dan ilmu tajwid, ilmu faraid, ilmu alat. Islamisasi ilmu pengetahuan. Sains Islam secara khusus dapat didefinisikan sebagai aktivitas saintifik atau ilmiah yang memiliki dasar atau berpedoman pada Islamic worldview, yaitu penggunaan konsep natural secara Islami dan merupakan pengejawentahan secara langsung dari skema konseptual saintifik Islam. Kesimpulan umum, sains dan arah sains sepanjang garis yang ditawarkan oleh interpretasi yang harus diletakkan pada evaluasi kritis. Dalam Islam, sains sangat terikat dengan ilmu pengetahuan dan iman karena sifat dari kandungan proporsionalnya sama dengan sifat dari prinsip pertama logika dan pengetahuan metafisika, etika, estetika. Maka dengan sendirinya dalam diri subjek ia bertindak sebagai cahaya yang menerangi segala sesuatu. Sekian dari saya, bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.